Layak nggak sih kamera X-T20 ini teman-teman pakai di tahun 2022? Jadi saya akan review kamera ini setelah pemakaian beberapa bulan ya. Jadi bagaimana saya dari mulai foto, video, spek, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah dari fotonya ya. Jadi untuk X-T20 ini untuk fotonya itu sudah cukup mumpuni ya teman-teman. Sudah cukup bagus, baik untuk berbagai jenis fotografi gitu ya. Mulai dari foto portrait, foto wedding, foto wildlife ya, ataupun landscape, teman-teman bisa gunakan itu ya. Bahkan foto produk dan fashion juga teman-teman bisa gunakan itu. Karena memang kualitas dari image yang dihasilkan oleh Fujifilm ini sudah cukup bagus ya. Dan dilengkapi dengan film simulation itu ya. Teman-teman bisa pilih berbagai film simulation gitu ya, tergantung dengan kebutuhan foto teman-teman. Jadi kamera ini sudah 24,3 megapiksel dan itu sudah cukup bagus ya untuk kamera APS-C. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cetak foto yang ukuran besar sekalipun 20R dan lain sebagainya, teman-teman sudah bisa mengandalkan kamera ini gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang wedding ya. Biasanya tuh yang pakai wedding ini sudah cocok untuk teman-teman gunakan untuk fotografi ya. Lanjut ya, untuk autofocus untuk fotonya ini sudah cukup cepat. Terutama ini sudah ada face detection-nya. Kalau teman-teman bisa pakai continuous, ini sudah bisa pakai face detection. Jadi kalau misalkan foto portrait untuk sendiri itu sudah bisa pakai face detection. Dan juga pakai eye detection itu bisa digunakan apabila subjeknya itu dalam kondisi diam ya teman-teman. Jadi ketika subjeknya diam itu maka face detection itu akan berfungsi gitu ya. Baik dari sebelah kiri atau sebelah kanan itu bisa diatur gitu. Jadi itu kelebihan juga bagi teman-teman yang foto portrait gitu ya. Ya itu ya untuk autofocus di fotonya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengandalkan ini di berbagai jenis foto dan X-T20 ini dilengkapi juga dengan berbagai jenis autofocus gitu ya, baik di single area ataupun di wide area dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa pilih di sana bagaimana pengaturannya dan itu juga membantu bagi para fotografer menemukan stylenya masing-masing ya dalam menentukan autofocus gitu. Untuk video X-T20 ini untuk 4K-nya itu 30 fps dan untuk 1080-nya itu 60 fps. Tapi yang membedakannya adalah di 4K-nya ini belum ada face detection maupun eye detection. Dan di S1080 itu sudah ada face detection aja gitu ya. Jadi eye detection itu tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman untuk videographer saya rasa bisa mengandalkan dari 1080-nya aja gitu ya. Kalau untuk 4K mungkin agak cukup rumit karena teman-teman harus pakai manual focus gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk pakai autofocus rasanya agak cukup menyulitkan nanti ya bagi para videographer. Untuk body kamera, ini body kameranya saya pikir ini sudah cukup asik ya. Ini untuk body kameranya ini sudah gaya-gaya retro gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah klop lah, cukup menarik gitu. Dengan build quality-nya juga bagus gitu ya. Karena sini gripnya agak kurang gitu ya. Agak kurang dalam gitu. Jadi saya tambahkan grip di sini, di samping maupun di bawahnya gitu ya. Saya tambahkan rig kamera gitu ya. Jadi itu berguna untuk menambahkan gripnya di sini supaya pegangannya lebih kencang gitu ya. Dan ini juga bisa membantu kamera kita tahan terhadap gesekan-gesekan gitu ya. Jadi saya tambahkan rig kamera di X-T20 saya ini. Jadi kekurangan dari X-T20 ini ya mungkin di tempat baterainya ya teman-teman ya, masih dekat dengan untuk tempat tripodnya nanti gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka tempat baterainya ini, ya kita harus copot dulu tripodnya gitu ya. Dengan copot tripod ya itu pasti cukup makan waktu juga ya, cukup repot gitu ya. Lalu untuk baterai ini untuk foto saya pikir sudah cukup baik ya untuk foto. Tapi untuk video ini cukup boros ya teman-teman ya. Itu teman-teman harus sediakan banyak baterai ya. Mungkin 3-4 baterai yang teman-teman sediakan untuk video gitu ya. Agar memang bisa mengcover ya keperluan kalian di lapangan nanti gitu. Saat take videonya gitu ya. Jadi untuk LCD-nya itu bisa flip up seperti ini. Dan kalau misalkan ini untuk low angle ya teman-teman ya, untuk low angle. Dan untuk yang seperti ini ya untuk kalau misalkan dari atas ya, misalkan kalau misalkan kita ambil foto yang dari atas, itu bisa sampai segini ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya. Nah, jadi itu gambaran untuk LCD di X-T20 ini.
Spek videonya ini masih belum ada F-Log ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang videographer yang pengen color grading ya itu ya. Jadi ini masih pakai file yang biasa gitu ya. Jadi ya mungkin itu untuk info buat para videographer. Jadi kesimpulannya untuk foto dari X-T20 ini sudah sangat mumpuni. Untuk kecepatan autofocusnya sudah baik, untuk face detection, untuk dibantu dengan eye detection ya dalam kondisi yang diam, di subjek yang diam itu sudah baik. Bisa digunakan di berbagai jenis fotografi ya, seperti wedding ya, untuk portrait itu ya, untuk fashion, produk, food maupun landscape ya. Jadi untuk video ini saya pikir yang bisa diandalkan itu adalah 1080-nya ya, yang 60 fps maksimal gitu ya. Jadi untuk 4K-nya masih belum ada face detection maupun eye detection, tapi di 1080-nya sudah ada face detection gitu. Jadi ini bisa jadi info buat teman-teman ya, para videographer, dan juga belum ada F-Log-nya gitu ya. Jadi ini filenya masih standar. Jadi teman-teman yang buat color grading itu pakai file mentahnya itu masih belum ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai file yang biasa aja. Jadi saya ada giveaway ya bagi teman-teman yang karena sudah 1000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi saya kasih bagi-bagi hadiah bagi teman-teman. Caranya mudah, itu teman-teman tinggal DM saya 100k for 1k subs. Jadi teman-teman DM ke Instagram saya dan nanti akan saya undi siapa 2 orang pemenang yang beruntung itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.